di sana itu tidak ada, sedikit sekali lahan pertanian yang irigasi. No. Bahkan Jadi tak ada hujan ya? Tak ada hujan, Oh. hampir semua tak ada hujan. Jadi hanya mengandalkan hujan. Ada daerah-daerah yang memang tingkat kerentanannya tinggi lah, tingkat pengaruhnya terpengaruhnya oleh perubahan iklim atau kondisi iklim itu, kerentanan terhadap perubahan iklimnya tinggi ya. Betul, tradisional seperti itu. Nah, itu sebagai objek wisata, dan seringkali kalau kita melihat mungkin di kalender atau apa foto-foto yang yang rumah yang kayak gitu yang paling sering sih ya. Nah, halo, ini ketemu lagi sama kita dengan ya agak beda ya stylenya, karena kita dalam perjalanan menuju pulang sih dari Indramayu. Tapi jadinya jadi pengen ngobrol-ngobrol gitu dari sepanjang jalan, soalnya Bapak ini baru habis melanglang buana dari pulau apa namanya? Sumba, kemudian setelah itu ke Beijing, China, padahal baru balik dari Shanghai. Terus habis itu kemana lagi? Sekarang lagi ke Indramayu, balik dari Indramayu. Jadinya pengen tahu nih Bapak ini ngapain aja sih, terutama ke Sumba ya, karena menarik gitu. Tadinya saya juga pengen ikutan ke Sumba, tapi karena sesuatu hal jadinya nggak ke Sumba deh, karena sesuatu halnya karena banyak hal-hal yang bukan sesuatu ya, berarti karena beberapa hal yang membuat nggak jadi ikutan ke Sumba. Di Bandung aja nunggu cerita dari beliau ngapain aja di Sumba. Sumbanya kayaknya kemarin seru banget ya, itu kan yang kerja sama pemerintah Sumba ya. Ya, sama Pemda Sumba Tengah. Sumba Tengah. Jadi Sumba itu pulau yang paling dekat ke ini ya, pulau yang agak besar yang paling dekat ke Australia ya, Pak ya. Paling dekat ke Australia, di timurnya Sumbawa ya, di timur selatannya Sumbawa sedikit ya. Nah, itu kalau nggak salah terkenalnya sama kuda liar nggak sih? Susu kuda liar. Terus Sumba Tengah itu kabupaten ya, Kabupaten Sumba Tengah. Apa aja sih Pak? Apa sih yang menarik di Sumba Tengah itu? Kalau nggak salah nginepnya malah nggak di Sumba Tengah, yang nginepnya di Sumba Barat gitu ya. Berhubung karena Sumba Tengahnya nggak ada penginapan ya di sana, nggak ada penginapan yang cukup baik lah ya. Mungkin penginapan losmen gitu mungkin ada gitu ya, nggak tahu juga. Tapi penginapan yang cukup representatif itu nggak ada di sana, sehingga nginap di Sumba Barat. Dari Sumba Barat ke Sumba Timur, dari tempat nginap di Sumba Barat ke Sumba Tengah ya, itu nggak terlalu jauh ya kemarin ya. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang menarik di Sumba Tengah itu? Selain proyeknya ya, selain aktivitas, dan juga bisa kali ceritain aktivitasnya ngapain aja sih kemarin. Ngelihat dari video-videonya kan kayaknya wah seru juga gitu, tapi sebenarnya ngapain aja sih kemarin? Ya cerita dulu ya, ngapain, kenapa kok bisa ke Sumba Tengah kayak gitu. Iya. Jadi Pemda Sumba Tengah itu menghubungi kita untuk nanyain bisa nggak membantu persoalan yang sekarang mereka sedang hadapi dan kemungkinan hadapi lagi ya, yaitu bahwa sudah terjadi perubahan iklim katanya begitu ya, quote in quote gitu. Terjadi perubahan iklim di Sumba Tengah yang berdampak berdampak kepada para petani mereka, terutama Sumba Tengah itu yang kayak apa ya, gagal tanam. Gagal tanam. Iya, jadi gagal dalam tanam. Kemudian masuk musim hujan, setelah hujannya berhenti ya kayak gitu, kemudian dialami. Terus dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut gitu. Ya, jadi
kemudian ya kita minta diskusi-diskusi kayak itu, konsultasi, ya lakukanlah kajian terkait dengan kajian kerentanan terhadap kajian kerentanan dari akibat perubahan iklim gitu terhadap sektor pertanian mereka kayak gitu. Fokusnya kepada produktivitas pertanian mereka. Bayar tol dulu nih. Ya, itu sih ya yang jadi tujuannya seperti itu. Nah, tentunya kita juga selain kita menentukan juga kayak gitu ya, kita bisa membantu dengan pengalaman ya, dengan kita kayak gitu, dengan teman-teman dan itu bisa membantu melakukan kajian berkaitan masalah kerentanan atau risiko perubahan iklim untuk pertaniannya mereka seperti itu. Ya kita mulailah searching kayak gitu ya, melihat bagaimana kondisi di sana kayak gitu. Ya kalau dari sisi sana itu kita lihat bahwa secara tahunan musim hujan itu, kalau bukan musim hujan, curah hujannya itu juga cukup bagus sebenarnya. Jadi cerita dulu di Sumba Tengah sendiri. Sumba Tengah itu sendiri sebelumnya itu hanya di Sumba itu hasil pemekaran. Jadi sebelumnya hanya ada Sumba Barat dan Sumba Timur. Kemudian di akhir tahun ya sekitar sebelum 2010 lah, mungkin sekitar 2007-2008 terjadi pemekaran. Nah, Sumba Barat itu pecah menjadi 3 bagian. Ada Sumba Barat sendiri yang dekat ke Sumba Barat banget ujung, kemudian ada Barat Daya, kemudian ada Sumba Tengah kayak gitu. Jadi Sumba Tengah itu di sebelah baratnya ada Sumba Barat, di utaranya sedikit ada Sumba Barat Daya. Jadi itu. Tadinya Sumba itu ada 2 Pulau Sumba itu ada 2 kabupaten. Betul. Jadi 4 dong ya. Betul. Jadi yang paling besar sekarang ini ya Sumba Timur. Sumba Timur nggak ngefek ya kemarin pemekaran, tetap wilayahnya gitu ya. Jadi Sumba Barat aja dipecah jadi 3 gitu ya. Oke. Nah kemudian kita juga ya ceklah kondisi alamnya dan sebagainya ya. Dan kita melihat bahwa berapa kali gitu dalam konsultasi sebelumnya itu, sebelum kita berangkat ke sana, itu lembak pimpinan di sana dan rekan-rekan kita, kolega kita yang ada di pemerintah daerah Sumba Tengah mengatakan bahwa pergeseran musim hujan dan curah hujan yang tidak menentu. Berarti udah hujan tiba-tiba hilang seperti itu. Itulah yang menjadi masalah di sana. Berkali-kali menyebutkan begitu. Nah kita cobalah ngumpulin data-data terkait hal tersebut, benar apa enggak kayak gitu ya, apa penyebabnya, kerentanan dari penduduk sana, seberapa rentan sih mereka kayak gitu, seberapa mereka terdampak dengan masalah curah hujan seperti itu. Jadinya kita berangkat ke sana gitu kan, ngumpulin data. Sebelumnya kita ngumpulin data-data, masalah data tentang sumber daya pertanian juga. Di sana katakanlah kayak apa sih komoditas utamanya kayak gitu kan. Jadi apa yang diproduksi di sana Sumba Tengah dan sebagainya. Kemudian juga curah hujannya ya, keadaan iklimnya lah secara umum seperti apa. Ngumpulkan data-data tersebut sebelum kita berangkat ke sana. Nah yang kita catat bahwa curah hujan Sumba Tengah itu ya cukup tinggi sebenarnya. Jadi terbagi bisa dikatakan ada 3 zona. Yang agak tengah ke selatan itu curah hujannya bisa di atas 2000 mm per tahun, itu cukup tinggi. Kemudian agak ke tengah sedikit itu antara 1500 dan 2000. Dan ke arah utaranya yang cenderung agak kering itu bisa di bawah 1500 atau 1000 kayak gitu ya. Nah itulah daerah yang kita kenal sebagai daerah savana. Jadi di Sumba Tengah ada juga ada savananya juga yang ke arah dekat pantainya. Gitu ya. Sedangkan di tengah itu cukup bagus, curah hujannya cukup tinggi kayak gitu ya. Ya tidak merata lah kondisi curah hujannya secara umum seperti itu. Di tengah itu ternyata juga ada hutan, semacam hutan lindung. Gitu. Yang itu seandainya kita melakukan perjalanan dari
melewati jalan utama ya dari Sumba Barat ke Sumba Timur selalu melewati hutan Hutan lindung lindung tersebut. itu. Iya. Hutan lindungnya masuk wilayah Sumba Barat, Sumba Sumba Tengah. Tengah ya. Ya, ada di Sumba Tengah. Ya, jadi dalam arti ada satu kondisi ekosistem yang cukup bagus di situ yang masih dijaga di sana. Terus kenapa ya kok terjadi masih ada persoalan seperti itu kayak gitu kan? Ya kemudian kita sempat datang sana setelah membawa data-data yang kita sudah cukup, kemudian kita melakukan konsultasi interview juga ke petani-petani di sana. Kemudian dikatakan di sana ya jadi masalah itu adalah memang musim hujannya sedikit mengalami pergeseran. Nah kalau musim hujan bergeser itu berarti mulai tanamnya juga bergeser. Satu yang kita catat bahwa saat di sana itu adalah visi dari pemerintah Sumba Tengah itu, visi pembangunannya itu ada di pembangunan ekonominya ya. Itu adalah dia akan fokus kepada satu pertanian, yang kedua adalah masalah pariwisata, dan ketiga adalah masalah terkait dengan renewable energy, energi terbarukan. Karena di sana banyak sinar mataharinya cukup kuat, radiasi matahari cukup kuat, cukup untuk menjadi salah satu tempat yang baik untuk pembangkit listrik tenaga matahari solar ya, tenaga surya. Begitu. Ketiga itu di sana. Nah, kita melihat berarti sudah ada harapan untuk pemerintah akan melakukan suatu kebijakan pembangunan yang mengarah kepada tiga hal tersebut kan. Tapi kita dapat laporan juga bahwa ternyata di sana petaninya bermasalah menghadapi seperti itu, menghadapi iklim ya, seperti itu. Ya balik lagi cerita. Masalah yang dihadapi petani itu bukan masalah yang kecil juga ya karena ya betul. Jadi kita datang ke sana, kita dapatkan pertama adalah di sana itu tidak ada sedikit sekali lahan pertanian yang irigasi. Bahkan jadi tak ada hujan ya? Tak ada hujan, hampir semua tak ada hujan. Jadi hanya mengandalkan hujan. Ya seperti itu. Jadi sangat bergantung pada musimnya. Musim hujan dia dapat hujan, musim kering dia nggak dapat hujan ya, sedikit airnya seperti itu. Itu yang dialami ya oleh mereka, sangat bergantung kepada hujannya. Rata-rata kalau tapi ada juga sawah-sawah yang daerahnya agak datar kayak gitu di bawah daerah itu, dataran begitu yang memiliki irigasi juga, walaupun irigasinya ya campur, ada irigasi sederhana ya, irigasi teknisnya malah kurang kayak gitu. Kita juga di daerah di Sumba Tengah itu sebenarnya di bagian tertentu kita melihat sungai yang besar-besar, jadi airnya cukup bagus, cukup banyak seperti itu. Tapi di daerah Sumba Tengah itu juga ada wilayah-wilayah yang tadi dikatakan dia tidak memiliki irigasi. Di sana irigasi mengandalkan tanah hujan, hanya bisa sekali tanam pada saat musim hujan seperti itu. Kalau musim hujan yang nggak menentu jadi agak sulit dong ya, maksudnya? Nah itulah yang menjadi kendala mereka. Seperti itu ya. Jadi biasanya mereka katakanlah nanam bulan November, kok sampai November belum ada hujan kayak gitu. Jadi bulan Desember. Kemudian tapi musim keringnya tetap saja nanti mau datang bulan Mei katakan kayak gitu, sehingga kebutuhan airnya itu jumlah airnya tersedia menjadi cenderung lebih sedikit untuk pertanian kayak gitu ya, untuk pertanian. Nah, terus ya yang jadi juga kendala yang mereka hadapi itu adalah mulai musim tanam setelah hujan. Mereka memiliki pengetahuan petani-petani di sana, pengetahuan lokal lah ya, lokal wisdomnya mereka gitu ya. Betul ya, kayak kapan sih baiknya mulai musim tanam kayak gitu ya. Baik itu yang tradisional atau melalui pengamatan kepada alam saja. Misalnya ada burung gogali namanya, gogali ya. Itu kalau sudah ada muncul gogali itu khasnya sebagai lambangnya daerah Sumba Tengah itu. Oh gitu. Burung apa? Gali. Gogali ya, gogali. Gogali orang nyebutnya, gogali. Kalau ada burung itu berarti sudah ada muncul bunyi atau dia bercengkrama dengan gagak kejar-kejar. Oh berarti itu sebenarnya musim hujan. Oh gitu. Bisa dalam waktu
2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan Oh. itu sudah akan turun hujan. Oh. Nah itu jadi pertanda mereka untuk siap-siap Oh. untuk ya itu suatu kebiasaan. Tapi ada juga yang tidak mengandalkan pada kebiasaan tersebut, cukup melihat mengamati alam sudah mulai bendung, panas, udara semakin kalau malam jadi cenderung panas, sumuk lah kayak gitu ya, gerah kayak gitu. Nah itu dia mulai, oh ini tanda-tanda akan hujan kayak gitu. Nah tanda-tanda yang jelasin lagi nanti kalau udah ada punya petir, guntur, guru, oh ya kayak gitulah, guntur, suara itu duduk ya, nah itu berarti itu hujan. Kalau itu udah deket banget ya, ntar 1 jam lagi hujan gitu ya. Nah tanda-tanda itu diperlukan untuk mereka menyiapkan lahan. Oh gitu ya. Kapan mereka nyiap lahan kayak gitu, sebelum tanam gitu. Nah yang jadi masalah adalah yang belakangan yang mereka menjadi menganggap itu satu masalah adalah mereka mendengar tahu akan hujan, terus hujan datang, terus mulai nanam. Setelah dia menyiapkan lahan kan ya hujan, tapi kemudian 2 minggu berikutnya hujannya berhenti. Oh, berarti jadi belum tidak apa ya, bukan konsisten ya, tapi tidak cukup lah gitu ya. Betul, tidak reliable ya. Berarti hujannya berhenti. Dan itu bisa selama 2-3 minggu kayak gitu. Jadi cukup membawa itu. Jadi benihnya jadi nggak. Betul. Jadi mulai ditanam itu ya tiba-tiba jadi layu gitu. Ya gagal dalam hal tanam, jadi gagal tumbuh. Wah. Nah itu yang mereka rugi rasakan. Banget dong. Nah mereka itu salah satu juga provinsi yang penduduknya adalah miskin. Oh. Yes, bukan provinsi. Ya di provinsi NTT juga termasuk yang miskin. Tapi Sumba Tengah yang lebih kondisinya miskinnya lebih tinggi. Rata-rata orang-orang di sana menanam apakah itu padi atau jagung hanya untuk kebutuhan makan mereka. Jadi bukan untuk ekonomi mereka. Oh, itu yang saya mau nanyain. Mereka apa yang mereka tanam terus dijual? Kalau untuk ini, kalau maksudnya kalau itu merupakan core dari daerah itu kan pasti harus untuk dijual dong. Ya, seharusnya diharapkan ya memberikan ekonomi ada nilai kan. Ekonominya ya. Ya itu sudah menjadi kebiasaan mereka ya, yang mungkin bertanam sudah ada 30 tahun, 40 tahun, umurnya sudah 60 tahun masih suka bertanam gitu sebagai petani kayak gitu. Tapi tetap mengandalkan hujan. Dan kondisinya itu kan sekarang mereka rasakan itu lebih buruk sulit ya, lebih sulit dari sisi iklim lah, seperti itu. Itu yang mereka rasakan sekarang ini ya. Setelah 30 tahun itu belakangan inilah mereka merasakan tidak teraturan. Tapi dalam hal ini kan mereka berarti dari dulu buat konsumsi sendiri gitu ya, belum bisa diandalkan. Kalau sekarang tidak tahu kalau dulunya ya seperti apa, kita nggak sempat menanya. Tapi yang sekarang ini mereka hanya untuk kebutuhan. Untuk konsumsi kebutuhan sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri gitu ya. Kalau ada sisa ya dijual. Maksudnya tapi nggak sampai maksudnya kan kalau kita misalnya petani di mana gitu kan, itu memang untuk dijual gitu. Uangnya untuk kebutuhan sendiri gitu. Tapi itu nggak begitu ya? Tidak. Nah, jadi dari sisi sebenarnya sih hal juga yang agak menyedihkan ya. Ya karena mereka kehidupannya miskin juga, sehingga teknologi inputnya itu sendiri untuk pertanian, misalnya untuk beli pupuk, kalau seandainya dia menghadapi kayak hama kayak gitu, hama ulat seperti datang kayak gitu, mereka memakai cara-cara yang tradisional saja kayak gitu. Tidak bisa beli yang kayak misalnya bahan kimia atau pestisida atau seperti apa atau pupuk yang lebih bagus gitu ya, dengan menambahkan pupuk begitu, karena memang ekonomi mereka nggak cukup punya uang untuk beli itu. Jadi benar-benar secara alami aja tanamannya. Betul. Ya. Bibit juga, walaupun mereka terpaksa jadi beli kan, ada modal bibit ya, bibit dari dinas ya, anggap seperti itu, bibit. Ada bantuan. Bibit unggul seperti itu, mereka beli. Oh beli. Ya seperti itu. Tapi kalau itu kemudian jadi gagal, lah duitnya mereka juga hilang kan. Modal mereka jadi hilang. Jadi untuk makan beberapa bulan ke depan mereka nggak ada makan. Itu menjadi masalah. Jadi mereka menjadi kemiskinan yang makin dalam. Bisa jadi ya, karena gitu. Sebenarnya sih kalau mereka memang hanya untuk kebutuhan makan aja, terus mereka dapat uang apa kayak di mana kayak gitu. Nah, syukur ada yang
mampu mencoba bertahan dengan katakanlah menanam sayuran. Menanam sayuran Nanam di yang halaman gitu ya ya. di halaman kayak gitu. Nah, sayuran itulah untuk nambah berapa rupiah lah untuk mereka ya, untuk kehidupan mereka. Kemudian selain itu juga ada juga yang punya lahan agak lebih, dia bikin kolam misalnya kayak gitu. Ya airnya entah dari mana itu secukupnya, airnya itu hanya untuk kebutuhan untuk melihara kayak gitu. Untuk daerah tertentu yang memang ada air lebih, banyak lagi daerah yang memang kering gitu, pada musim keringnya susah ya seperti itu. Jadi nggak bisa punya pilihan seperti itu. Kalau yang nanam sayuran itu, kalau ditanya terus airnya dari mana untuk nanam kayak gitu, nah itu kan, sehingga dia ngambilnya dari sumur rumahnya yang memang sudah terbatas sedikit. Itu kalau ada. Kalau enggak, mereka cari lahan numpang gitu di pinggiran sungai yang jauh dari rumahnya kayak gitu. Jadi ada sungai, pinggir-pinggir sungai yang masih ada agak basah bantaran sungainya, bantaran sungai itu. gitu ya, basah gitu ya. Tuh, nanya kepada yang di sana, boleh bisa nggak dia tanam di sana hanya untuk kebutuhan menanam sayuran saja. Dan itu perjalanan mereka ke tempat lokasi itu juga jauh seperti itu ya. Jadi ya memang kehidupannya susah di situ. Untuk petani, untuk beberapa lokasi. Yang kemudian kita lihat itu adalah lokasi-lokasi yang berdasarkan data pendahuluan sebelum kita datang ke sana. Setelah kita mengumpulkan data-data, itu adalah daerah-daerah yang memang tingkat kerentanannya tinggi lah, tingkat pengaruhnya tingkat terpengaruhnya oleh perubahan iklim atau kondisi iklim itu, kerentanan terhadap perubahan iklimnya tinggi ya. Betul, kita sudah coba observasi menggunakan data-data sekunder ya, gitu. Wah, berat juga ya di sana ya. Ya, nah kemudian ini kan ada visi nih dari pemerintah, seperti apa sih kalau sehingga ekonominya bisa bergerak lebih bagus seperti itu ya. Nah, pertama yang harus kita pikirkan adalah bagaimana tadi curah hujan yang cukup tinggi itu bisa dimanfaatkan. Ya kan? Apakah pada saat curah hujannya tinggi dimanfaatkan supaya apakah itu dengan cara tampung, kemudian tapi kalau evaporasinya juga cukup tinggi karena panasnya semakin tinggi juga dengan global warming ke depan, mungkin kita pikirkan bagaimana membuat storage-nya yang evaporasinya lebih rendah kayak gitu. Misalnya di bawah tanah, misalnya gitu, di cover kayak gitu. Tapi itu butuh pembangunan infrastruktur ya seperti itu. Jadi curah hujan ditampung, kemudian ditaruh di bawah tanah yang nanti dimanfaatkan pada saat musim hujan dengan memanfaatkannya dengan teknologi yang lebih efisien. Misalnya dengan dripping waternya itu dripping pelan-pelan kayak gitu ya. Jadi hanya kebutuhan, sehingga hanya untuk kebutuhan tanaman itu aja kayak gitu. Terutama tanaman-tanaman sekunder, tanaman palawija dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan. Kalau padi kan memang butuh air yang cukup gede, banyak ya, mau nggak mau ya kalau padi. Nah, kalau seandainya daerah-daerah tertentu yang kemungkinan sumber daya air tanahnya ada kayak gitu, bisa kita cari, mungkin kita upayakan carinya bisa di sana. Nah, kemudian itu kita tarik, masukkan ke penampungan, kemudian dialirkan melalui irigasi. Itu adalah salah satu pilihan juga. Nah, itu menjadi pertimbangan kita. Nah, pertimbangan kita bisa berikan kalau seandainya ya memang inginnya visinya adalah visi pertanian bisa berkembang. Atau kita berpikirkan lagi adalah visi pertaniannya adalah visi pertanian yang tidak banyak menggunakan air, jenis tanamannya. Mungkin tanamannya itu adalah tanaman yang memang bisa diekspor atau digunakan itu ya tidak dipakai. Bukan tanaman pangan, tapi tanaman fungsional lainnya ya bisa. Jadi nggak maksa nanam untuk dimakan gitu, tapi nanamlah untuk bisa dibarter dengan makanan mungkin gitu ya. Ekonominya dan untuk apa bisa dijual dan sebagainya, sehingga secara ekonominya dia lebih baik. Lebih baik, betul. Seperti itu. Nah, jadi lebih ke arah mencari solusi, walaupun pertanian, tapi pertaniannya seperti apa gitu ya. Jadi nggak beradaptasi dengan perubahan iklim gitu ya. Adaptasi seperti kita harapkan ya. Kita dari studi dari iklim sendiri juga melihat tren-tren polanya ke depan seperti apa kayak gitu ya. Itu kan ini tren itu kita belum selesai kita menganalisis, sehingga karena itu menjadi sebagai salah satu input juga untuk kebijakan kan. Oh, kira-kira ternyata ya sederhana saja, satu trennya adalah secara
secara temperatur memang akan trennya akan naik terus, Akan naik sehingga terus. itu temperasinya akan tinggi. Tinggi. Jadi jumlah air yang menguap, yang hilang dari sistem itu akan semakin tinggi. Berarti kita harus memikirkan cara apa untuk bisa mengatasinya. Itu yang pertama. Nah, atau apakah mungkin ya jangan visinya jangan pertanian gitu, ganti visi gitu. Salah satu. Iya, nah salah satu yang kita lihat juga adalah dulu itu daerah Sumba Tengah jadi dikenal sebagai daerah cendana, penghasil cendana, kayu cendana ya. Apakah itu bisa dikembangkan lagi? Nah, itu jadi pertanyaan juga kan. Nah, seperti itu. Atau di mana? Gitu. Apakah itu tidak membutuhkan air yang banyak gitu kali ya? Jadi bisa ini gitu. Mungkin sekarang buat petani-petani itu yang kepikiran itu adalah bertani supaya bisa makan gitu. Padahal ya memang bertani supaya bisa makan, tapi ada jalan yang lebih panjang itu belum kepikiran kali ya. Jadi bertani supaya bisa dapatkan uangnya untuk makan gitu kan. Itu mungkin yang belum kepikiran gitu ya. Ya itu juga harus menjadi masuk ke dalam pemikiran kita ya, salah satu pandangan kita juga. Apakah bisa itu? Karena petani di sana rata-rata memiliki lahan yang tidak besar juga, gitu ya. Jadi jenis apa yang kira-kira bisa untuk mereka gunakan gitu, tanahnya digunakan untuk apa? Iya. Rata-rata punya hanya seperempat hektar, setengah hektar, gitu ya banyaknya. Dan lahannya banyaknya lahan kebun sementara ini ya, seperti itu. Kalau yang memiliki lahan sawah juga rata-rata juga ada yang setengah hektar, 1 hektar kayak gitu. Atau mereka punya mix ya, setengah hektar sawah, setengah hektar kebun gitu, maksudnya lahan kering kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Oke. Ya, jadi melihat kultur mereka juga lah, gimana untuk mencarikan solusinya yang lebih pas ya. Nah, itu kan satu ya visinya. Yang kedua untuk solar energi. Solar energi kan ya tinggal pemerintah setempat mungkin atau dibantu dengan pemerintah pusat untuk investasi ladang ladang matahari. Jadi memang sudah ada yang mau invest di situ. Nah, kalau sudah ada investor yang masuk ke sana, dia dari sisi pemerintah diharapkan kan itu sudah memberikan lapangan kerja untuk sekian ribu orang lah di daerah Sumba Tengah kayak gitu kan. Itu yang sudah kepikiran sama itu. Kemudian energi sendiri, kalau pemakaiannya di sana Sumba Tengah mungkin nggak begitu jumlah yang diproduksi lebih besar. Nah itu kan berarti bisa diekspor juga seperti jadi bagian dari mungkin tidak tahu, mungkin untuk sumber penghasilan mereka untuk Sumba Tengahnya sendiri. Sumba Tengah, betul. Berharap gitu. Tapi yang dilihat sekarang kan bagaimana memberikan pekerjaan ya, seperti yang dilihat oleh membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Terus kalau yang ketiga itu kan visinya pariwisata gitu ya. Yang kedua atau yang ketiga itu ya. Pokoknya itu salah satu pariwisata. Kalau pariwisata apa sih yang selain kuda liar ya? Satu, alamnya sendiri memang sangat menarik ya. Sangat, kita mendapatkan savana di Sumba Tengah, tapi juga selain itu juga ada hutan juga ya. Ya, seperti itu. Jadi variasi alam itu juga, dan masih banyak yang masih alami ya. Itu adalah nilai lebihnya. Kemudian dari sisi kultur juga kebudayaan mereka. Nah di sana itu ada kuburan megalitikum. Megalitikum. Berarti kuno dong ya? Kuno. Jadi apakah itu masuk ke dalam zaman purba atau enggak tahu, tapi percaya itu usianya udah ribuan tahun kayak gitu ya. Jadi kuburan yang ditaruh itu berada di pekarangan rumahnya, di dalam rumahnya kayak gitu. Ya. Mereka rata-rata kan naruh kuburan di halaman ya. Zaman dahulu. Betul. Nah, tapi ini adalah kuburan yang sangat tua sekali, dan itu ditutup dengan batu-batuan yang sangat berat ya, sangat itu berat. Dan hanya ada kepala suku saja yang boleh dikuburkan di situ. Untuk menghormati, dan berikutnya tidak boleh lagi gitu. Cuman itu aja yang penghormatan kepada leluhurnya sebagai pendiri lah, dari founder lah untuk suku tersebut, katakanlah kayak gitu. Tapi kemudian kebudayaan lain, misalnya dari sisi bajunya, sisi rumahnya. Rumahnya yang berkerucut di atas gitu ya?
Ya, seperti tinggi itu. gitu ya Ya, atapnya. atapnya ya tinggi, ada kayak topinya Ya gitu. topinya mirip-mirip Ya. Wairebo yang kayak gitu kali ya. Nah, itu Mirip-mirip yang Sumba Timur kan ya rumahnya. ya hampir-hampir sama lah kayak gitu ya. Tapi nah itu yang menariknya itu kan kampung-kampungnya itu kalau kalau ada yang tradisional seperti itu, terus di model kampung-kampungnya bagaimana kehidupan mereka itu tuh ada yang masih mempertahankan. Jadi rumah-rumahnya dan susunan Adat istiadatnya juga ya. susunannya di situ itu satu kampung tuh modelnya sama semua, model kayak yang tradisional seperti itu. Nah itu sebagai objek wisata, dan seringkali kalau kita melihat mungkin di kalender atau apa foto-foto yang yang rumah yang kayak gitu yang paling sering sih ya. Tuh, sama kuda liar. Dan kalau di sana memang hewan yang itu sebagai indikator dari kepemilikan, indikator dari kekayaan ya. Jadi orang punya statusnya tinggi kalau seandainya tuh. Dan kemudian kalau seandainya mereka meminang orang gitu ya, meminang gadis gitu. Nah itu biasanya antarannya adalah kuda atau kerbau kayak gitu. Begitu. Ya, hewan-hewan ternak kayak gitu. Itu sebagai ukuran status. Tapi kuda sendiri selain ditunggangi buat apa ya? Nggak mungkin buat dimakan ya. Dimakan ya. Nggak tahu juga ya. Susu kuda liar kan. Sebagai untuk bekerja dan sebagai status. Sebagai status. Jadi kalau meminang harus pakai kuda. Harus pakai kuda. Ya, yang ada yang begitu ya, ada seperti itu. Iya. Kebetulan kita hanya fokus ke kunjungan ke sana kan untuk kerjaan yang sifatnya yang tadi ya, membantu daerah sana. Cuman kita di sana jadi juga melihat juga apa sih jadi potensi di sana selain dari pertanian. Kalau mereka berpikir seperti itu kan, kalau pertanian ternyata kan kita harus memikirkan juga alternatif ya, supaya kalau seandainya itu bermasalah dengan terdampak oleh iklim misalnya kayak gitu, apa pilihan lainnya gitu. Kita berpikir juga apakah di sana nelayan menjadi suatu hal yang cukup berpotensi, dan ternyata itu belum ada studi yang melihat potensi tersebut. Terutama padahal di daerah mereka ada wilayah laut juga ya, di utara dan di selatannya ada. Di selatannya ya. Iya. Nah itu belum ada studi yang benar kayak gitu. Kondisinya apakah stok ikannya dari laut itu cukup gitu ya? Kalau cukup banyak, dan kemudian di mana daerah tangkapannya umumnya kayak gitu. Karena itu kan dekat, kalau di selatannya dekat Australia. Iya. Itu arusnya juga beda mungkin ya, arusnya itu karena dan memberikan apakah itu ada ciri-ciri tersendiri atau karakter sendiri sehingga ikannya akan terkumpul di mana misalnya. Nah, itu sebagai sementat yang potensi untuk dijual ini. Cuman kalau di sana kan makan ikannya seger-seger ya. Makan seger, seger karena baru tangkapan kali ya. Betul, kita melihatnya itu ikannya enak-enak makan di sana. Ikan laut, wow, enak, mantap. Bisa dibawa pulang sih kemarin. Bisa makan ikan terus gitu ya. Orang kebayangan mungkin makannya itu kan daerah terkenal dengan kayak savana kayak gitu. Jadi banyak ada kerbau atau sapi kayak gitu kan, ternak gitu kan, hewan. Ya ada juga gitu, tapi yang berkait dengan yang ikan itu, yaitu yang salah satu potensi sebenarnya ya. Ya kita belum tahu ya seperti itu. Salah satu kemungkinan potensi, tapi mungkin aja belum terdiskusikan. Tapi kalau mereka udah menganggap 3 itu visi mereka ke depan, ya nggak apa-apa dalam arti itu. Cuman kita kan melihat ada suatu, ini dari sisi pribadi ya. Kita coba melihat itu, lihat potensinya oke apa enggak, bisa ada kalau ada masalah seperti tadi, masalah kerentanan pertanian. Nah itu kan kepada terutama yang terdampak adalah yang petani yang miskinnya, itu akan bisa kemungkinan tambah miskin seperti itu. Nah apa yang bisa dilakukan kan seperti itu, dan apa alternatif buat mereka juga untuk bisa survive. Seperti itu juga kita coba lihat ya potensinya. Tadi misalnya ada nanam sayur, airnya dari mana misalnya kayak gitu, atau sebagai hanya penambah
yang bisa dia jual misalnya kayak Iya, gitu kan. iya. Untuk nambah income Nambah saja. income-nya. Ya, tapi mungkin cuma segitu yang nggak banyak juga gitu kan. Tapi apalagi yang bisa dilakukan? Mereka kalau di hutan-hutannya masih ada yang bisa dimanfaatkan. Ya suka ngumpulin apa namanya kenari atau apa kayak gitu. Nah itu kan juga yang sekarang itu mereka lakukan gitu ya. Potensinya belum banyak dikembangkan juga. Usaha yang sifatnya agroforestry dalam arti menanam tapi juga menghasilkan buah yang bisa dijual kayak gitu. Jadi hutan tapi juga bisa fungsi hutannya ada tapi juga fungsi ekonominya ada, juga ada gitu ya. kayak gitu. Itu belum ini ya. Sudah dilakukan atau tidak kayak gitu. Potensinya ada apa tidak kayak gitu dilakukan. Karena dulu ada mereka sudah biasa dengan cendana ya seperti itu. Apakah bisa juga yang bisa lain dihidupkan gitu. lain Betul, gitu ya, yang punya nilai ekonomi seperti itu. Nah Hmm. itu cocok nggak dengan budaya mereka misalnya kayak gitu kan? Iya. Iya. Itu yang menjadi alternatif juga buat naik ke Hayang untuk bisa untuk survive diberikan pada penduduknya. Iya. Pada intinya kan kita beradaptasi kan emang begitu. Iya. ada risiko di sini, ada masalah di sini. Bagaimana kita bisa mengatasi menyiasatinya atau mencari solusi terhadap masalah tersebut untuk survive. Jadi sebenarnya masih banyak, masih ada potensi-potensi untuk meningkatkan segala macam ya kehidupan masyarakat sana, perekonomian lah terutama ya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana ya. Satu hal mungkin sebelum kita akhiri, kalau nggak salah Pak Jokowi itu sebelum pensiun sebelum berhenti jadi presiden, pensiun jadi presiden itu beliau itu meresmikan waduk ke sana. Kita masuki terowongan Cisumdawu, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya, ya udahlah, tapi kelihatan dari ininya kita ya, bayangan kita nih. Ya, jadi pas kita datang ke sana, pas kita ada di sana, dapat informasi Pak, kita nginapnya di Waikabubak. Oh, Waikabubak ya, di daerah Waikabubak ya, itu di daerah Sumba Barat. Yang sudah lebih duluan berkembang lah ya. Iya. Itu kotanya lah. Dulu mungkin ibu kotanya sekarang juga mungkin ibu kotanya Sumba Barat. Nah, waktu itu ada peresmian, satu adalah peresmian gudang Bulog, gudang beras ya. Satu lagi adalah rumah sakit. Nah, sebelumnya di daerah mana Nusa Tenggara lain itu adalah peresmian dari Bendungan ya. Dapat informasi. Tapi nggak di Sumba Tengah ya? Ya, Sumba Tengah belum bagi. Mungkin belum sempat ya Pak Jokowi membangun daerah Sumba. Mungkin puskesmas, ada satu puskesmas yang cukup bagus memberikan pelayanan. Nah, itu juga baru itu mungkin ya yang gedungnya kelihatan baru. Apakah itu baru ataukah itu baru diresmikan atau itu sudah lama diresmikan? Tapi gedung kelihatannya masih baru, masih bagus. Di sana itu ada di daerah Waipaku. Waipaku itu ya adalah ibu kota kabupatennya ya. Kabupaten Sumba Tengah. Daerah sana. Iya. Ya mudah-mudahan visi misi pemerintah yang sekarang, pemerintah setempat ya, pemerintah daerah sekarang itu bisa terwujud ke depannya ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumba, dan mudah-mudahan juga pemerintah pusat juga mulai ada energi untuk ke sana ya, karena 10 tahun kemarin belum sempat banyak tersentuh. Mungkin mudah-mudahan berikut kondisi yang sumber daya ya, kondisi kemiskinan dan sebagainya lah ya, seperti itu, pendapatan dan sebagainya. Mudah-mudahan kena giliran lah mereka untuk meningkatkan. Harus cari pengungkitnya ya. Apa yang menjadi pengungkit dia untuk bisa ekonominya berkembang, nanti setelah itu bisa sebarkan ke yang lain gitu. Iya, betul. Efek lain, efek lah ya. Iya. Ya mudah-mudahan kita berharap seperti itu untuk saudara-saudara kita yang di sana, dan juga mudah-mudahan banyak lagi daerah-daerah lain. Kita sendiri kan, Bapak sendiri kan baru sekali ini ke daerah yang cukup
Ya. cukup belum berkembang gitulah ya, cukup berat nih kehidupannya secara perekonomian baru sekali ini. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan lagi ya melihat daerah lain dan bisa memberikan masukan, inspirasi untuk mereka terkait dengan apalagi dengan cuaca yang mungkin yang perekonomiannya sangat bergantung dengan cuaca, sementara iklim begini ya, perubahan iklim yang kita udah rasakan begitu. Oke, mudah-mudahan ada bermanfaat buat yang nonton ini. Terima kasih udah nonton, dan kalau ada masukan-masukannya boleh tuh, dan mudah-mudahan kita bisa sampaikan juga atau bisa diraih oleh pemangku kebijakan supaya bisa cepat mencapai masyarakat sana, dan masyarakat sana juga bisa sama dengan masyarakat di Pulau Jawa yang sudah lebih duluan menikmati kemajuan. Terima kasih, sampai ketemu.